Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tentang pembahasan al-quwwah, kekuatan. Dua ayat yang seolah bertentangan. Satu mengatakan bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Satu lagi mengatakan bahwa manusia itu punya kekuatan. Di surat Rum mengatakan bahwa manusia itu punya kekuatan. Manusia itu setelah lemah kemudian kuat. Berarti manusia itu kuat, kata Allah, ya kan? Tapi di surat sebelumnya dinyatakan bahwa tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Berarti manusia tidak punya kekuatan, malaikat tidak punya kekuatan, jin tidak punya kekuatan, singa, harimau, buaya tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan hanya Allah. Bagaimana menjamak dua ayat ini? Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan tentang masyiah, tentang kehendak. Berdasarkan ayat walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Jika Allah menghendaki, mereka tidak akan saling berperang. Jika Allah menghendaki, mereka tidak saling berbunuh-bunuhan. Itu jika Allah menghendaki. Ya. Berarti Allah memang menghendaki manusia itu berperang. Jelas kan? Ini surat Al-Baqarah 253. Walau sya'allah maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki, mereka tidak saling berperang. Berarti manusia saling berperang adalah kehendak Allah. Kehendak secara syar'iyah apa kauniyah? Kauniyah. Kehendak kauniyah maksudnya nafidatun fima yuhibbuhu wa ma la yuhibbu. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Apakah itu disukai oleh Allah? Apakah tidak disukai oleh Allah? Maka Allah menghendaki dan itu terjadi. Apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam? Allah menghendaki seperti itu? Allah mencintai, Allah menyukai? Tidak. Apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam? Itu kehendak Allah secara kauni? Iya. Secara syar'i? Tidak. Secara kauni? Iya. Jadi sekali lagi, iradah kauniyah, kehendak Allah secara kauniyah adalah kehendak Allah
yang pasti terjadi. Apakah itu baik atau buruk? Apakah itu dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah? Tidak semua yang dibenci oleh Allah tidak terjadi. Tidak semua yang dicintai oleh Allah terjadi. Paham ya? Beda dengan kita. Biasanya kita menginginkan yang terjadi itu yang kita sukai. Yang kita tidak sukai, kita mengharapkan tidak terjadi. Allah tidak. Allah menghendaki dan kehendak Allah ini pasti terjadi, baik itu terpuji atau tercela, pahala atau dosa, baik atau buruk. Walau syaa Allah maktatalu. Seandainya Allah menghendaki, mereka tidak saling berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa? Apapun yang Allah sukai, yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Seperti biasa, beliau awali kata per kata. Beliau bahas kata per kata. Pertama, beliau membahas lau. Apa lau? Harful imtina. Huruf imtina. Apa imtina? Bermakna pengandaian. Walau sya'allah, sekiranya, seandainya. Terjadi? Tidak. Seandainya. Ya. Oleh karena itu, sabda Nabi, seandainya ada kesialan, itu ada pada 3. Apa? Lau kana syu'mu fis salasah. Seandainya kesialan itu ada, maka ada pada 3 hal. Apa tadi? Kendaraan, istri, satu lagi. Kendaraan, istri, satu lagi. Rumah, tempat tinggal. Kendaraan, istri, tempat tinggal. Seandainya kesialan itu ada. Nah, pertanyaan, apakah kesialan itu ada? Apakah rumah bisa mendatangkan sial? Apakah istri bisa mendatangkan sial? Apakah kendaraan kita bisa mendatangkan sial? Jawabnya, tidak. Tidak. Kenapa? Iya, karena Nabi bersabda seandainya. Seandainya ada kesialan, maka ada pada 3 hal. Seandainya. Sama dengan sabda Nabi, lau kuntu amiran. Seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Apakah istri boleh sujud kepada suami? Jawabnya, tidak boleh. Kenapa? Ya karena sabda Nabi tadi seandainya. Ya. Ini lau, harful imtina, kata beliau. Lau ini syarat. Secara kaidah bahasa Lughatul Arabiyyah, lau ini syarat. Ada syarat pasti ada. Ada fi'il pasti ada fa'il. Ada mubtada pasti ada khabar. Ada na'at pasti ada man'ut. Ada syarat pasti ada jawab. Ada syarat pasti ada jawab. Ini syaratnya lau. Jawabnya apa?
ada dua kemungkinan. Jika satu kalimat diawali dengan huruf pengandaian lau, seandainya, sekiranya, maka ada dua kemungkinan jawaban. Apa? Manfiyan atau musbitan, nafi atau isbat, negatif apa positif, iya atau tidak, gitu. Seandainya begini-begini maka aku tidak. Nah, ini yang nafi. Seandainya begini-begini maka niscaya aku akan. Nah, maka itu isbat. Paham ya? Sekali lagi, jawab dari lau ada dua kemungkinan, nafi dan isbat. Idza kana jawabuha manfiyan bima fa innal afsah hadful la. Apabila jawabnya itu manfi, manfi itu dengan ma, ya. Jadi ma itu tidak, ma itu tidak. Maka yang fasih itu tanpa lam, tanpa lam, seperti yang kita dapati dalam ayat tadi, lau sya'allahu maqtatalu, tanpa lam, ya. Sebab ada penyair yang menggunakan lam. Ini tidak fasih, bisa difahami tapi tidak fasih, kurang tepat. Yang tepat yang ada dalam Al-Quran. Penyair mengatakan lau nu'tal khiyar lama iftarakna walakin la khiyara ma'al layali. Ini kurang tepat, mestinya tanpa lam. Walau nu'tal khiyar maftarakna, mestinya seperti itu, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah tadi, walau sya'allah maqtatalu, ya. Wa idza kana musbitan, apabila jawabnya itu isbat, apabila jawabnya itu positif, fal aktsar subutullah, maka dengan lam, ya. Mana contoh? Dalam surat Al-Waqiah, lau nasha'u laja'alnahu hutama. Ada huruf lam, lam pendek, ya, bukan lam panjang. Tentu maknanya beda. Kebalikannya, lam panjang negatif, lam pendek positif. Maka hati-hati dengan panjang pendek. Sebuah aturan yang mungkin tidak ada di bahasa kita. Bahasa kita tidak ada bedanya antara masjid dengan masjid, ya. Orang tahu semua, ya, ya. Tidak ada panjang pendek bahasa kita. Bahasa Arab ada satu panjang, satu pendek, maknanya berbeda. Walau sya'allahu maqtatalu, ad-dhamir ya'udu 'alal mu'minin wal kafirin. Dhamir iqtatalu, antum tahu fa'ilnya huwa, huma, hum. Nah, fa'ilnya hum. Ad-dhamir, dhamir hum kembalinya kemana? Al-mu'minin wal kafirin, orang-orang mukmin, orang-orang kafir.
Jadi orang-orang mukmin bisa perang dengan sesama mukmin. Pernah terjadi. Orang-orang kafir bisa perang dengan sesama kafir. Perang antara sekutu dengan Jepang, kafir sama kafir. Ya. Perang antara Barat dan Timur, ya. Amerika dengan Uni Soviet, kafir dengan kafir, atau mukmin dengan kafir, tiga-tiganya, dan itu semua kehendak Allah, ya, secara kauniyah, secara kauniyah. Mana dalil? Al-Baqarah 253. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allah maqtatalu. Mereka berselisih. Sebagian dari mereka beriman, sebagian dari mereka kafir. Seandainya Allah menghendaki, mereka tidak saling berperang. Berarti sekali lagi, mereka berperang itu kehendak Allah. Wa fi hadza raddun wadihun 'ala al-qadariyah. Ini merupakan bantahan tegas, tamparan keras bagi firqah apa? Qadariyah. Firqah Qadariyah yang diikuti oleh apa? Yang sefaham dengan Qadariyah, yang mirip-mirip Qadariyah, apa? Mu'tazilah. Yaitu mereka salah dalam masalah takdir. Mereka salah dalam masalah takdir. Alladzina yunkiruna ta'alluqa fi'lil 'abdi bimasyiatillah. Mereka mengingkari hubungan antara perbuatan hamba dengan kehendak Allah. Enggak ada hubungannya. Ketika seorang hamba melakukan sebuah perbuatan, maka itu bukan kehendak Allah, apalagi ciptaan Allah, bukan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ya, perbuatan manusia, takdir manusia itu titik-titik Allah. Titik-titiknya ada 4. Masih ingat? Jadi perbuatan manusia, kelakuan manusia, nasib manusia, perilaku manusia itu satu, tulisan Allah. Iya kan? Sudah ditulis oleh Allah kan? Ada 4. Dan ini takdir, rukun takdir. Tulisan Allah yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tulisan Allah. Yang kedua, selain tulisan Allah, apanya Allah? Pengetahuan Allah, artinya sudah diketahui oleh Allah. Sudah diketahui. Hari ini saya bicara seperti ini, tadi siang Allah sudah tahu. Bahkan kemarin, bahkan lusa, bahkan setahun yang lalu, bahkan ketika saya masih bayi, bahkan sebelum saya lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ada. Allah sudah tahu bahwa detik ini, jam ini, malam ini saya akan berbicara begini. Ilmu Allah. Yang pertama apa tadi? Tulisan Allah, catatan Allah. Yang kedua, ilmu Allah sudah diketahui oleh Allah. Yang ketiga,
Apa yang ketiga? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Untuk pertama, yang kedua barangkali umumnya kaum muslimin menerima. Untuk yang ketiga ini sebagian kaum muslimin bahkan sebagian besar menolak. Kalau perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Perbuatan manusia ya ciptaan manusia. Perilaku manusia ya ciptaan manusia sendiri. Kata Allah tidak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang sudah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jelas. Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Ya. Jadi perbuatan kita, tingkah laku kita, nasib kita, itu ciptaan Allah. Satu lagi yang terakhir, perbuatan kita, perilaku kita. Yang terakhir apa? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi ada berapa tadi? Ada 4. Ya, apa tadi? Pertama, tulisan Allah. Yang kedua, ilmu Allah, pengetahuan Allah, sudah diketahui oleh Allah. Yang ketiga, ciptaan Allah. Yang terakhir, kehendak Allah. Siapa yang beriman kepada takdir, siapa yang meyakini bahwa takdir itu ada, tetapi dia hanya 3 atau 2 atau 1, maka dia belum sempurna beriman kepada takdir. Siapa? Mungkin Mu'tazilah, mungkin jadi orang Mu'tazilah, mungkin jadi orang Qadariyah, mungkin jadi orang Asy'ariyah. Ya. Kalau Khawarij tidak. Khawarij pembahasannya belum sampai ke situ. Ya. Oleh karena itu Khawarij, sejelek-jelek Khawarij, walaupun dikatakan sebagai anjing-anjing penghuni neraka, para ulama belum mengkafirkan mereka. Belum sampai ke situ, tidak membahas masalah itu. Yang dibahas oleh orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar itu masih muslim apa sudah kafir. Jadi belum ngorek-ngorek takdir. Artinya mereka mengimani takdir sebagaimana pengertian Rasul dan para sahabat. Tidak membahas ke situ. Nah, dari sini kita tahu semakin membahas semakin sesat. Semakin membahas semakin sesat. Lihat orang Khawarij. Karena belum membahas masalah takdir, ya lumayan, masih muslim kan? Qadariyah karena membahas makin sesat. Jahmiyah makin membahas lagi. Apa? Sifat-sifat Allah. Qadariyah, Mu'tazilah belum ke sifat-sifat Allah. Lebih sesat lagi yang membahas sifat-sifat Allah. Apa? Jahmiyah. Karena membahas dan pembahasannya tanpa dalil, lalu sampai kepada kesimpulan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Jadi tidak boleh mensifati Allah. Karena yang punya sifat itu hanya makhluk. Yang dikatakan besar apa kecil, panjang apa pendek, pintar apa bodoh, putih apa hitam, itu hanya makhluk. Adapun Tuhan, Khalik, Allah tidak seperti makhluk, berarti tidak punya sifat. Berarti berapa ratus ayat hadis yang harus dicoret oleh mereka. Karena berapa ratus ayat yang mengatakan Allah besar, Allah azim, Allah ali, Allah khabir, Allah pandai, Allah pintar, Allah tinggi, Allah agung, sifat semua kan? Inilah kesesatan itu semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin besar. Itu kesesatan.
Walakinnahu sya'a ayyaqtatilu faqtatalu. Akan tetapi Allah menghendaki manusia itu saling berperang. Dan ternyata benar manusia saling berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah menghendaki, Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Yaf'alul ladzi yuriduhu wal iradatu huna iradatun kauniyatun. Dan iradah di sini adalah iradah kauniyah, kehendak secara kauni. Kemudian beliau membahas yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kata beliau, kata saya Taimin, al-fi'lu bi'tibari ma yaf'aluhu Allah fi'lun mubashar. Perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah itu perbuatan Allah yang langsung, itu dikatakan fi'ilnya Allah secara langsung. Misalnya apa? Allah turun ke langit dunia, Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Ini perbuatan Allah secara langsung. Adapun yang Allah takdirkan pada seorang hamba, maka itu perbuatan Allah betul, tapi tidak langsung. Gitu. Artinya itulah takdir. Oleh karena itu, ucapan Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menurunkan hujan, ya, ucapan yang jelas, langsung. Tetapi mengatakan bahwa Allah menyolatkan si fulan, mempuasakan si fulan, menzakatkan si fulan, ini tidak. Tidak. Karena yang sholat siapa? Allah apa fulan? Ya fulan. Yang sholat fulan, yang puasa fulan, yang zakat, yang haji, yang berjihad fulan. Tapi atas izin Allah, atas kehendak Allah, itu ciptaan Allah. Gitu. Berarti satu langsung, satu tidak langsung. Ya. Yang langsung tadi, Allah menurunkan hujan, Allah menghancurkan negeri anu, Allah menenggelamkan langsung perbuatan Allah. Tetapi ketika seseorang sholat, puasa, zakat, haji, maka tidak dikatakan itu perbuatan Allah secara langsung, tapi perbuatan manusia yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu ada ayat, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar, sebetulnya bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ini memperkuat ayat tadi, bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Wala yasihu ayyun saba fi'lul abdi ila Allah ala sabilil mubasyarah. Oleh karena itu tidak benar menisbatkan perbuatan Allah, menisbatkan perbuatan hamba langsung kepada Allah. Ini tidak benar. Ya. Seperti tadi, saya disolatkan oleh Allah, saya dipuasakan oleh Allah, saya dihajikan oleh Allah, saya dijihadkan oleh Allah. Ya. Artinya saya ini sekedar robot. Kaki saya, tangan saya digerak-gerakkan oleh Allah untuk sholat. Kalimat ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena kita punya kehendak.
Bahwa kehendak itu dari Allah, ciptaan Allah, iya. Tapi yang mengangkat tangan kita kan kita sendiri. Yang ruku, yang sujud kan atas usaha kita sendiri. Gitu ya. Tetapi sekali lagi itu kehendak Allah. Li'anna al-mubashar lil fi'lil insan, walakin yasihu ayyun saba ila Allah ala sabili takdir wal khalq. Yang benar mengatakan bahwa ini takdir Allah, ini ciptaan Allah, ini kehendak Allah. Seperti yang diucapkan oleh kita selama ini. Alhamdulillah, selama ini saya rutin ngaji, rutin mendatangi majelis ilmu, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ini atas kehendak Allah. Ini takdir dari Allah. Begitu. Ya. Bukan mengatakan bahwa Allah memaksa kita seperti robot tadi. Lalu kita melakukan itu semua tanpa sadar. Ya. Itu salah. Amma ma yaf'aluhu Allahu binafsihi. Adapun yang dilakukan oleh Allah secara langsung, apa misalnya? Bersemayam di arsy, berbicara, turun ke langit dunia, tertawa, dan lain-lain. Fahadha yunsabu ila Allah fi'lan mubasharatan. Ini boleh dikatakan Allah yang melakukan langsung. Ya. Allah bersemayam di arsy, Allah berbicara, Allah turun ke langit dunia. Di ayat di atas terdapat nama Allah dan terdapat sifat-sifat Allah. Apa nama Allah yang dimaksud? Allah itu sendiri. Ya. Nama Allah pasti sifatnya, sudah sering kita bahas. Allah itu nama bukan? Allah itu nama bukan? Seperti Ar-Rahman, nama Allah bukan? Ya. Ar-Rahim, nama Allah bukan? Iya. Nama Allah otomatis sifatnya. Berarti Allah mempunyai sifat Rahman, pengasih, penyayang, ya kan? Nah sekarang, kalau Allah sendiri, bukankah nama Allah itu otomatis sifat? Ya, Allah nama kan? Berarti mengandung sifat apa? Allah. Kan seluruh nama Allah mengandung sifat kan? Tidak seperti nama kita, nama kota, nama negara, itu kan tidak ada sifatnya kan? Ya. Seperti nama Indonesia, Malaysia, ada artinya nggak? Nggak ada kan? Atau nama orang, Adam, Idris, Nuh, ada artinya nggak? Nggak ada artinya kan? Adapun nama Allah pasti ada artinya. Ar-Rahman ada artinya, Ar-Rahim ada artinya, Al-Malik ada artinya, Al-Qudus ada artinya. Nah, kalau Allah artinya apa? Allah artinya apa? Iya, dari kata ilah, ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Ya. Asy'ariyah nyerang salaf dari sini. Ya. Kan ahlu sunnah salaf mengatakan bahwa seluruh nama-nama Allah mengandung arti, sifat. Nah, mereka Allah gimana? Allah artinya apa? Nah, itu jawabannya. Jangan sampai kita tidak tahu. Kalau ditanya Allah artinya apa? Ya. Kalau Ar-Rahman bisa jawab, Ar-Rahim bisa jawab, Al-Malik, Al-Qudus. Begitu Allah nggak bisa jawab. Allah artinya apa ya? Nah, Allah dari kata ilah, ma'lu.
yang diibadai. Ayat berikutnya, Al-Maidah ayat pertama. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan kepada kalian binatang ternak. Masih ingat binatang ternak ada berapa? Binatang ternak menurut kaidah syar'i ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Tidak 4, tidak 5, tidak 6, cuma 3. Apa? Unta, sapi, kambing. Itu saja. An'am, jamak dari na'am. Itu cuma 3. Dan cuma itu yang dizakati. Atau yang sejenis. Kalau unta kan jenisnya banyak. Sapi yang sejenis dengan sapi, kerbau misalnya. Atau kambing, gonam yang sejenis dengan kambing, domba misalnya. Gitu. Tidak keluar dari 3 itu. Maka tidak mungkin ada ternak bebek, ternak ayam, ternak puyuh, ya, bukan termasuk binatang ternak. Artinya tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat bebek, zakat puyuh, walaupun punya ribuan. Punya bebek ratusan ribu. Nilainya bisa ratusan juta. Tidak ada zakat bebek. Terus yang dizakati apa? Duitnya, uangnya. Ya. Beda dengan kambing. Kambing jadi duit nggak jadi duit, asal punya 40 kambing harus diambil 1 kambing. Ya kan? Kalau bebek ini nggak laku, bebek semua ratusan ribu, ya nggak ada zakatnya. Belum jadi duit, belum jadi emas. Kalau kambing, sapi, unta, jadi duit nggak jadi duit, ambil. 40 ambil 1, 30 sapi ambil 1, 25 unta ambil 1, ya. Dan kelipatannya. Dihalalkan kepada kalian binatang ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kalian. Apa maksudnya? Kecuali yang akan dibacakan di surat ini. Gitu. Kan terusan dari surat ini, terusan dari ayat ini ke bawah nanti menjelaskan binatang-binatang yang haram. Ya. Berarti banyak yang halal apa banyak yang haram? Nah, banyak kan yang halal, sedikit yang haram. Maka yang halal tidak disebut, yang haram disebut. Ya. Yang halal tidak disebut, yang haram disebut. Nanti akan disebut ada 4. Ada 4. Kecuali yang akan dibacakan kepada kalian, kecuali istilahnya apa? Istisna, perkecualian. Illa. Itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Perkecualian dalam bahasa Arab itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Di sini ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Fasajadu illa iblis. Para malaikat sujud semua kecuali iblis. Ini nyambung apa tidak? Istisna yang nyambung apa yang tidak? Yang tidak nyambung.
yang munfasil, yang muttasil. Kenapa? Karena iblis bukan malaikat. Ya. Nah, di ayat ini ada yang bersambung, ada yang tidak. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Yang bersambung seperti yang disembelih dengan nama selain Allah. Yang tidak bersambung babi. Ya. Dihalalkan kepada kalian binatang ternak kecuali babi. Babi binatang ternak bukan? Bukan, kan cuma 3 tadi. Gitu. Tapi kok disebut babi? Ah, ini istisna munfasil. Seperti iblis tadi. Para malaikat sujud kecuali iblis. Ini istisna munfasil. Kenapa? Karena iblis bukan malaikat. Ya. Para malaikat pingsan mendengar firman Allah kecuali Jibril. Nah, ini mutasil. Ya. Walaupun Jibril pingsan cuman yang bangun pertama kali. Ya, kita akhiri, tidak ada soal jawab nanti habis Isya, dan pengumuman pekan depan kita libur 1 kali. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.